kita sudah terhubung dengan Mas Pur. Selamat malam Mas Pur. Halo. Ya Mas, selamat malam Mas Taufik. Ya, betul ya dengan Mas Pur ya? Ya, benar Mas. Oke, Mas ini cerita berarti di daerah Pati. Dari daerah Manokwari Mas. Waktu masih merantau di Papua sana dulu. Oh oke, siap. Silahkan boleh dimulai ceritanya Mas. Oh ya. Nah, itu dulu sekitar tahun 2012 Mas. Saya itu dikontrakan sekitar waktu pulang kerja. Saya sore-sore disuruh sama yang punya kontrakan kan. Potong pohon pisang di dekat sumur tua. Lah saya mungkin tanpa permisi dulu langsung saya potongin. Habis itu Mas, saya malamnya itu habis main PS sama temen, saya dilihatin putih-putih, jalannya cepat, apa itu menculut gitu Mas. Ya, yang lihat cuma aku aja. Waktu itu jam 3 saya ke kamar, baru tidur masih tidur ayam gitu Mas. Tiba-tiba itu saya didatangin pocong, mukanya hitam banget. Lah saya teriak-teriak kan. Habis itu temen datang, ada apa no? Mana pocong soko kui dari pohon pisang yang dekat sumur no. Lah saya ditenangin, diambilin minum. Habis itu sholat subuh dulu. Habis sholat subuh kok udah jam 5-an Mas, itu pocongnya tuh datang lagi, tuh bisa tembus tembok. Terus saya tuh teriak lagi Mas. Ya, itu cerita yang ke-1. Cerita yang kedua itu waktu sekitar habis itu lah Mas, COVID Corona 2022. Saya bertiga sama teman itu ke wisata religi di air Tiga Rasa Rejenu Kudus Mas, di dekat air terjun itu toh. Pas malam Jumat. Nah, habis main ke air terjun, saya itu mampir ke musola dulu buat sholat asar. Habis sholat, mandi lah. Teman saya itu nyolanang bilang gini, kuburan kok di apa itu nisannya pada dikasih kain putih seperti mori itu loh Mas. Ini fungsinya apa ya? Saya bilang gini Mas, ojo mengono, ini tempat sakral lah gitu Mas. Habis bilang gitu Mas, saya itu ya agak merinding. Pulang ke Pati itu malam-malam sampai jam berapa saya itu? Jam 10 itu mau tidur, pintu masih setengah terbuka Mas. Saya sekitar baru tidur setengah jam itu saya waktu melek itu ada buntelan seperti pocong tapi warnanya itu coklat Mas, enggak putih. Itu ngelihatin saya terus bersandar di tembok dekat saklar lampu itu Mas. Habis itu saya tuh kayak orang tindian, enggak bisa gerak, enggak bisa pokoknya tiba-tiba itu saya bisa teriak, ibu saya datang. Apa? Mak, buntelan kayak pocong iku bersandar tembok. Saya bilang gitu Mas. Habis itu ibu bilang, ayo mulane aja keluyuran kok diwae, bilang gitu Mas. Habis itu disuruh tidur lagi, baru merem juga Mas. Saya tuh nggak bisa tidur, kepikiran itu mangopo beneran pocong apa enggak lah. Bareng saya ngelirik lagi, berbaring menghadap ke pintu, beneran Mas, ternyata itu pocong di depan pintu kamar saya, jelas banget.
Lah saya ya langsung teriak-teriak, si bapak sama mak saya datang lagi, malah anopo. Aku diparani pocong, emang kon diwae ngono sedina utah keluyuran gitu no. Saka air 3 rasa ya, Pak. Walah. Kok kakean keluyuran malam Jumat ya. Ya kuwi akibatnya no. Langsung saya disuruh tidur sama adik saya itu. Yang mau saya ceritain, yang cerita di Manokwari, apakah pocong itu dari sumur tua atau dari pohon pisang yang saya tebang tanpa pamit dulu ya, kalau orang Jawa, Mas. Yang cerita kedua, apakah pocong yang datang ke kamarku itu beneran dari area pohon besar, di bawahnya ada pemakaman yang misalnya itu dikasih kain-kain mori putih-putih ya, Mas. Pokoknya menakutkan, waktu itu sudah petang kok, Mas. Terima kasih Mas Taufik dan Mas Febri. Oke, Mas Febri silahkan langsung ditanggapi. Ya. Selamat malam Pak Pur. Ya, Mas Pur. Mas Pur. Ya, Mas. Oh iya, Mas. Selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau yang saya lihat ya di cerita yang pertama dulu ya Pak Pur ya. Iya, Mas. Sosok yang sempat menghampiri atau mengganggu Pak Pur pada waktu itu yang di Papua ya, Manokwari ya. Iya. Itu memang secara tidak langsung itu memang kesalahan jenengan gitu Pak. Ya bisa dibilang karena itu tadi ya nggak permisi itu tadi Pak gitu. Ya. Gitu. Dan sosok tersebut memang yang berada di pohon yang ditebang tadi Pak. Merinding, Mas. Gitu. Jadi sosok yang menghampiri ya, sosok yang sempat dilihat sama Pak Pur yang berwujud pocong itu ya. Itu adalah sosok penunggu pohon yang ditebang itu tadi. Jadi bukan dari sumur tua. Tetapi di yang ada di pohon itu tadi Pak gitu. Iya, pohon pisangnya banyak ya Mas, besar-besar. Itu jadi sosok ini itu kayak ya bisa dibilang marah karena kalau orang Jawa bilang itu nggak ada unggah-ungguhe gitu loh Pak. Itu jadi kesalahan saya ya. Ya secara tidak langsung ya kita sebagai orang awam kan juga nggak pemikiran kita juga nggak sampai ke situ gitu loh Pak. Itu kalau yang bisa saya lihat ya yang cerita di awal itu. Terus cerita yang kedua, kalau menurut saya sosok yang menampakkan diri di rumah ya berarti itu ya Pak ya? Iya, sampai di pati Pak. Sampai depan kamar itu. Itu adalah sosok yang berada di sekitaran makam yang tadi dibicarakan, makam yang dibicarakan itu tadi Pak. Tapi kok kayaknya kan yang di nisan itu kayaknya masih agak putih-putih, tapi yang datang itu udah campur tanah Mas. Coklat banget itu. Jadi sosok yang mengikuti ini bukan dari pemakaman tersebut, maksudnya bukan dari beliau yang dimakamkan di situ, bukan, tetapi jin sekitaran itu yang istilahnya itu ngasih pelajaran ya kepada jenengan dan teman dengan
dengan cara mengikuti sampai rumah gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau kita ke manapun, apalagi ke tempat-tempat seperti itu ya Pak ya, kalau kita pergi ke tempat yang seperti itu, secara omongan dan tingkah laku sebaiknya harus kita jaga gitu. Karena yang ditakutkan ya seperti ini tadi gitu Pak. Ya alhamdulillahnya ini hanya ngikutin ya, nggak sampai mencelakakan gitu Pak. Oh. Itu jadi makasih, Mas. Dari cerita yang kedua ini, sosok yang sempat berinteraksi itu ya memang sosok yang dari jin sekitaran makam tersebut gitu Pak. Ya, soalnya masih waktu kesana kan intinya seperti itu, masih pelajaran seperti itu. Pas COVID Mas, jadi itu agak sepi Mas, jarang orang itu. Sepi banget tempatnya. Kalau Masnya Mas kan suka naik gunung, ke situ kan bisa ke Puncak Argo Piloso kalau nggak salah. Puncak Muria, salah satu puncak Muria. Iya. Itu tempatnya pohonnya besar banget itu situ. Itu kalau yang bisa saya lihat ya Pak ya, seperti itu tadi Pak. Iya. Oke, makasih Mas ya. Terima kasih Pak Mas Pur ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.